Pak, Pak, maaf, yang ceramah laki nggak mungkin saya jatuhin laki-laki, Pak. Terus ini nih, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Ya. Yang ngomong bukan saya, Ibu. Yang ngomong Nabi. Nabi pulang turun Isra wal Mi'raj. Begitu turun Nabi nggak makan, nggak bisa ngapa-ngapain, tidur nggak tenang. 3 hari 3 malam Nabi cuma sujud, salat 5 waktu di masjid, balik sujud lagi, doa Allahumma gfir ummat Muhammad. Gak ada keluar lain kecuali doa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Didatangin oleh Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu nggak mau makan? Apa yang membuatmu selalu sujud, sujud dan sujud? Apa jawaban Rasulullah? Aku diperlihatkan saat Isra, saat Mi'raj, aku melihat surga dan neraka, dan aku melihat neraka, ya Fatimah, paling banyak adalah perempuan. Kalau Rifki yang ngomong, ibu mau demo silakan. Ini Nabi yang ngomong, jujur apa bohong? Jujur apa bohong? Kalau Nabi jujur, sian naik mah. Di surga paling banyak laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Kenapa paling banyak laki-laki? Karena laki-laki lebih banyak yang teraniaya. Tuh kan, kita lagi ngomong bener, bapak diancam, awas pulang saya kunciin pintu. Perempuan itu nggak pernah mau kalah, Pak. Perempuan itu selalu benar. Padahal yang benar, yang hidup di dunia ini, kita tahu yang paling benar adalah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haknya Allah dan Nabi diambil sama perempuan, Pak. Dan perempuan kalau udah cinta sama laki, maaf, memenjarakan. Bener, Pak, maaf, saya cuma bilang, Bapak pernah dengar Nabi Yusuf sama Zulaiha? Siti Zulaiha melamar Nabi Yusuf, diminta untuk meminang, untuk mempersuting Siti Zulaiha. Apa jawaban Nabi Yusuf? Wahai Zulaiha, maafin, karena saya tidak dapat perintah dari Allah, saya belum bisa untuk menikahi kamu. Apa jawaban Zulaiha? Oh begitu, wahai Yusuf. Dipanggil pengawal, tangkap Yusuf, masukkan Yusuf ke penjara. Jika Zulaiha tidak bisa mendapatkan cintanya Yusuf, maka perempuan lain tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf. Tuh perempuan, Pak. Makanya lu mau kawin lagi susah. Ibu jangan egois, Bu. Emang benar, saya mau tanya, salat 5 waktu ayatnya ada dalam Al-Quran nggak? Puasa bulan Ramadan ayatnya ada dalam Al-Quran. Zakat ada ayatnya dalam Al-Quran. Musyawarah ada ayatnya dalam Al-Quran. Sedekah ada ayatnya dalam Al-Quran. Sejarah-sejarah ada ayatnya dalam Al-Quran. Nikah 2, 3, 4 ada ayatnya dalam Al-Quran. Yang bilang nggak ada kafir. Loh, itu ayat Allah, nggak boleh diingkari, ada di dalam surat An-Nisa kok. Nikah 2, 3, 4 diperbolehkan untuk laki. Alasan ibu tidak memperbolehkan laki-laki nikah lagi apa? Apa? Dandan kagak, nyenengin kagak, kawin lagi nggak boleh. Bapak juga harus sadar, Pak. Maaf, perempuan itu capek. Capek, Pak. Betul kan, Bu? Capek bukan main ngurusin kita, Pak. La ilaha illallah, Pak. Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya ada ayat nikah 2, 3, 4 biar kagak lagi ibu capek. Gue belain lo, tenang aja. Bu, saya yakin abis ini Habib Salim dibilang lagi,
jangan undang lagi Habib Rifki. Habib Salim istrinya berapa? Hah? Tipe setia, setiap tikungan ada. Habib istrinya berapa? Tuh. Saya satu pak, maaf, saya satu pun rasa 4 pak. Saya buat kawin lagi berani banget pak, tapi istri saya lebih berani pak. Bu, ibu pernah ke pasar, pernah beli kelapa, yang dicari kelapa tua, kelapa muda, kelapa tua kali ya, kan beli ini buat santan. Tua apa muda? Kenapa yang dicari kelapa tua? Apa? Santannya loba Habib. Saya mau tanya lagi Pak, Bapak pernah beli kelapa tua apa muda? Mau tahu kenapa Bapak cari yang muda? Seger and kenyal-kenyal. Pokoknya orang ngundang saya rumah tangga nggak bakal utuh, rugi aja. Pak, ya Pak ya, betul nggak? Yang dicari kelapa seger. Makanya Bu, laki-laki itu masa pubernya 3 kali Bu, perempuan cuma 2 kali pubernya. 17 sama 30, selebihnya nggak bakal lagi ada. Kenapa? 45 udah mulai tuh was-wasan ngelihat laki udah dandan dikit. Kemana? Gua galaknya bukan main. Betul Pak, Bapak ngerasain nggak? Karena laki-laki umur 50 tuh, umur 50 makin bergaya Pak, makin 50 makin mateng Pak. Perempuan mana pasti bakal ngelirik, gagah banget ini orang. Perempuan 45, di tua amat. Bener Bu. Makanya laki-laki kalau udah umur 50, ya Allah Bu, genit, rambut dicoklatin, kumis disisirin. Lah betul, badan dilihat, oh saya gembrotan nih, fites. Perempuan punya anak 1 gembrot, bodoh amat. Tuh perempuan tuh. Ini saya ngomongin maulid apa mau ngomongin rumah tangga nih? Ini udah 2 tema nih gue nih. 2 tema berarti 2 amplop Habib. Terus gini, kita sampai jam berapa Habib biasanya? Biasanya sampai jam 4 katanya. Setuju? Sampai subuh? Sanggup? Aing tuh copot lidah saya lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya balik lagi ke maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ditanya oleh muridnya, wahai guruku, mana yang lebih mulia dan lebih agung, Lailatul Maulud atau Lailatul Qadar? Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan dengan menyebut demi Allah, dengan bersumpah atas nama Allah, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Loh, kata muridnya, bukankah Lailatul Qadar sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatil, malam lebih baik daripada malam 1000. Kenapa kok jauh lebih mulia Lailatul Maulud? Karena tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan ada Lailatul Qadar kalau bukan karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga nggak jadi umat Nabi? Senang nggak jadi umat Nabi? Ada yang datang ke rumah saya, ketok pintu, umur 73 tahun, pakai celananya setengah betis, datang bertiga, ketok rumah saya. Kebetulan saya cuma sendiri. Saya kalau di rumah cuman pakai kain sarung, kaos oblong, peci saya nggak pakai. Rumah-rumah gua kan begitu ya. Ketok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nyaut. Saya buka pintu, dia lihat saya, dia tanya, maaf Habib Rifkinya ada?
Sakit hati saya. Ternyata dia bukan follower saya. Di sini udah pada followers full gue belum? Udah follow belum? Instagram? Ah, bohong lu ah. Mau di follow back nggak? Mau di follow back nggak? Check out dulu dong di TikTok gue. Dan jujur Kiai, saya mah dagang. Saya dagang betul-betul di TikTok. Saya mah dagang, nggak kayak anak-anak muda no main slot. Ya, amit-amit gue mah. Dikit-dikit slot, judi slot, idih. Anak muda nggak ada manfaat-manfaatnya lu. Mendingan tuh lihat tuh ada tukang parkir, dapat duit, pahala, alhamdulillah, rezeki, nyelamatin orang lagi puter balik. Ini anak muda megang handphone, iya rungkat gua. Tuh anak muda sekarang mah hobinya pada begitu-gitu. Bukan anak muda sini, bukan. Anak sini mah soleh, tapi bohong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, begitu ini orang tanya, silakan Pak duduk. Saya suruh masuk. Bapak mau minum kopi apa mau minum teh? Nggak usah, saya nggak lama-lama. Dalam hati saya, bagus dah. Nah orang gue tinggal sendirian. Istri lagi ke Jakarta, Fagi lagi ke Jakarta, saya sendiri. Saya balik, ikhtiramid duyuf, memuliakan tamu. Saya ganti dong pakai gamis, saya ganti pakai peci. Saya keluar, dia liatin saya di ujung rambut atau ujung kaki. Saya Pak Rifki, saya bilang gitu. Dia pikir Habib Rifki itu modelnya gede, bewokan, muka sangar, nggak taunya Hello Kitty. Lagi mana sih orang unyuk begini? Dia tanya, maaf Habib, ngapain ngumpulin orang begitu banyak, suruh solawatan? Saya jawab lagi, biar makin tambah cinta dong sama Nabi, saya bilang gitu. Habib, sholawat itu kan doa. Saya di rumah saya, gue dibentak-bentak, lu kebayang nggak lu? Ah, untung bukan orang sini tuh. Saya masih berusaha sabar. Maaf Pak, sholawat itu membuat orang menambahkan rasa cinta dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Jawabannya apa? Sholawat itu kan doa. Berarti selama ini Nabi tidak ada jaminan masuk surga, bahwa Nabi masih butuh doa dari kita. Ini kira-kira dijawab apa jangan nih? Jawab apa jangan? Pakai emosi apa pakai dalil? Enakan emosi kayaknya ya. Kalau bapak tadi bilang kepret Bib, saya bilang Mbak, betul, sholawatnya setiap hamba itu doa, tapi Allah kembalikan 10 rahmat dan keberkahan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Betul apa enggak? Ada hadisnya enggak? Ada dalilnya enggak? Sahih atau enggak? Apa jawabannya? Habib salah. Saya salah, saya minta maaf Pak. Enggak begitu Bib konsepnya. Terus bagaimana? Habib tanggung jawab, mereka jadi mentuhankan Nabi. Yang nyuruh lu tuhanin Nabi siapa? Saya mau tanya, di sini ada yang saya suruh, ibu bapak sujud kepada Nabi. Pernah saya ceramah begitu? Pernah saya suruh kalian sujudnya sama Nabi bukan sama Allah? Nggak pernah gua. Ini orang taunya dari mana? Kan lu bukan followers gua. Dia bilang apa? Saya jawab dong, saya jawab, Pak, saya tidak pernah menyuruh umat menyembah Nabi, bukan, tapi saya mengajak untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Atas dasar apa Habib untuk menyuruh mereka memuliakan dan mengagungkan Nabi? Maaf, dalilnya banyak, ayatnya banyak. Allah yang mencontohkan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Firman Allah apa bukan? Siapa yang bicara? Allah. Allah memuliakan Nabi enggak? Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Siapa yang memuliain? Siapa yang mengagungkan? Maaf Pak, saya bilang itu baru ayatnya. Sejarah mencatat bahwa Nabi terlahir ke dunia, ibunya tidak pernah merasakan sakit di dalam kandungannya. Tatkala Nabi dilahirkan ke dunia, 4 bidadari diturunkan oleh Allah dari surga. Saya mau tanya, Bu,
Bu, cicing wae. Bu, ngelahirin sakit nggak? Lagi hamil sakit nggak? Pinggang pegal nggak? Bawaannya pengen diurut aja kan? Betul nggak? Tidur kanan salah, madhab kiri celentang, apalagi tengkurap, bisa jadi ayunan. Siti Aminah tidak merasakan, Bu. Ibu waktu ngelahirin di dokter apa di bidan? Dokter apa bidan? Apa dukun beranak? Ini yang ngelahirin saat Nabi terlahir ke dunia, 4 bidadari diturunin, sama nggak sama kita? Bapak ada yang nemenin juga, ada yang kagak kok, betul nggak? Di situ kemuliaan Nabi, bahwa Allah memuliakan Nabi. 4 bidadari diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi terlahir ke dunia, pilar-pilar kejayaan jin, kerajaan-kerajaan beri, semua ditumbangkan oleh Allah. Kerajaan jin ditumbangkan. Persia, Romawi dihancurkan oleh Allah. Api yang disembah ribuan tahun, api Majusi, saat Nabi dilahirkan padam apinya. Kenapa saat Nabi dilahirkan? Padahal Allah bisa menghancurkan pilar-pilar kejayaan. Allah bisa menghancurkan kerajaan jin. Allah bisa memadamkan api Majusi yang ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan ke dunia. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan? Ta'ziman wa takriman. Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kami hadir acara maulid seperti ini karena kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Makanya kita merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dijawab apa lagi? Habib, salah. Baik Pak, kalau saya salah saya minta maaf, tolong diluruskan, saya bilang. Lagi apa sih manfaatnya maulid-maulid? Tiap kali disebutin berkah, berkah, berkah. Apa dapat berkahnya? Saya jawab lagi, Nabi ini punya berkah banyak, Pak. Saya mau tanya, Bapak datang ke sini berkah nggak? ada snacknya nggak? Dapat snacknya? Ah? Enggak. Air? Ada? Air juga enggak? Panitia lu kelewatan banget lu, panitia lu. Ada snacknya, ada airnya, semua ini berkah. Ada yang tahu datang ke sini bakal dapat snack, ada yang tahu bakal dapat air, ada yang tahu bakal isinya apa. Satu riwayat Nabi pernah memberikan keberkahan. Satu waktu, ini ada riwayat dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu waradahu, ini tentang Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah orang-orang yang menjadi santrinya Nabi SAW dan hidupnya di masjid. Ahli Suffah semuanya kelaparan, kurang lebih ada 80 orang. Imam Bukhari kepala Ahlus Suffah. Imam Bukhari mau minta makan kepada Nabi, segan. Begitu mau ketok rumah Sayyidina Abu Bakar, ternyata Sayyidina Abu Bakar keluar. Dia tanya, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, gimana kabar? Sehat?" Kata Imam Bukhari. Yang namanya orang ketemu orang lain, apa yang kita mau kan ada maunya ya. Basa-basi dulu gitu. "Wih, Aa Makassar, Neng Magelis, pinjam 50.000 bisa A?" Orang kan pasti kan begitu, baik-baikin dulu. Sayyidina Abu Bakar ditanya, "Sehat wahai Sayyidina Abu Bakar?" "Sehat, alhamdulillah." "Gimana kabar hari ini?" "Alhamdulillah, senang, bahagia." Karena setelah bercerita panjang dengan Nabi, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, saya ingin bertanya tentang satu firman Allah yang menceritakan tentang ini." Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, dijawab 2 jam oleh Sayyidina Abu Bakar. Satu ayat dijawab 2. Sedangkan Sayyidina Imam Bukhari dalam keadaan Ahlus Suffah dalam keadaan lapar, dia dengerin oleh Imam Bukhari. Ya Allah, panjang juga jawabannya. Begitu selesai, "Wahai Bukhari, ada lagi yang mau ditanya?" "Enggak." Biasanya sahabat Nabi nanya, "Udah pada makan belum tuh Ahlus Suffah?" Biasanya begitu. Ini hari enggak. Ditanya, "Ada lagi?" "Enggak." Begitu nengok lihat Sayyidina Umar, lari lagi ke Sayyidina Umar. "Wahai Sayyidina Umar, gimana kabar?" "Sehat." "Sehat, alhamdulillah." "Ada apa wahai Bukhari?" "Saya mau tanya tentang hadis Nabi yang berupa ini." Dijawab sama Sayyidina Umar 4 jam. Beteng.
kencot, perut lapar, ngedengerin ilmu 4 jam, satu hadis 4, nggak konsen Imam Bukhari. Begitu selesai dijabarin, dijelasin, ditanya lagi, ada lagi wahai Bukhari. Dan biasanya sahabat nanya, udah pada makan belum ahli suffah? Ini nggak ditanya lagi. Nggak, udah cukup jawabannya judes Imam Bukhari. Begitu nengok ngelihat Rasulullah, begitu nengok ngelihat Rasulullah, lari Sayyidina Imam Bukhari ketemu Rasulullah. Nggak nanya ayat, nggak nanya hadis. Yang pikiran Imam Bukhari, saya nanya ayat kepada sahabat sama hadisnya aja berjam-jam, gimana nabinya? Ini bisa seharian ini dijelasinnya. Ditanya apa? Wahai Rasulullah, ada makanan apa di dalam rumah? Udah nggak mau nanya ayat, nggak mau nanya hadis. Ada apa wahai Bukhari? Ahlu suffah belum pada makan, kelaparan. Oh gitu, baik. Ditanya, ya Aisyah, ada makanan apa di dalam rumah? Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, tidak ada makanan kecuali 1 mangkok susu. Bawa ke sini kata Rasulullah. Diambil susunya, Imam Bukhari senang dong. Wah, aing punya begitu dikasih susu, wahai Bukhari, panggil ahlu suffah. 80 orang suruh baris, semuanya minum satu-satu. Imam Bukhari di belakangin. Ya Allah, yang lapar saya, yang dikasih minum orang lain dulu. Saya kan pemimpin. Ini contohnya nih, Nabi itu adil. Yang dikasih pemimpin belakangan, yang diduluin rakyatnya. Kalau sekarang terbalik kagak? Alhamdulillah yang jawab rame, yang ditewak bukan aing. Coba kita lihat, dikasih susu satu persatu sampai ahlu suffah kenyang. Begitu ahlu suffah selesai, dikasih ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, minum nih. Imam Bukhari makin bingung lagi. Ya, habis dah. Habis sudah disusu, habis sudah. Diminum sama Siti Aisyah. Begitu diminum, kenyang. Nabi ambil, dikasih ke Imam Bukhari. Apa jawaban Imam Bukhari? Wallahi, saya tidak melihat susu itu berkurang 1 tetes pun setelah banyak diminum oleh orang-orang ahlu suffah dan terakhir oleh Siti Aisyah, tidak berkurang sama sekali. Diminum sama Imam Bukhari 1 teguk, terus 2, terus kata Rasulullah, terus dari mulai duduk sampai nyender. Udah ya Rasulullah, udah gak kuat katanya. Kenyang Imam Bukhari. Selesai wahai Bukhari, selesai. Diambil susunya Nabi, Nabi minum susunya. Terakhir ada di tangan Nabi. Berkah nggak tuh susu? Berkah nggak tangan Nabi? Ada lagi keberkahannya? Ada. Maaf, kalau Imam Bukhari merasakan keberkahannya, saya mau tanya, Nabi Muhammad manusia apa bukan? Sama nggak sama kita? Sama-sama tapi beda, ada keberkahannya. Satu waktu Nabi tidur sebelum duhur, 30 menit, 20 menit sebelum duhur, Nabi tidur. Mekah panas, Arab ini panas Pak Bu. Saat Mekah panas, Madinah panas, jubahnya Nabi terangkat. Tetesan demi tetes keringat Nabi ditadangin oleh sepupunya Rasulullah, ditaruh di 1 botol. Begitu saat Rasulullah bangun, ditanya, wahai saudaraku, ini apa? Ini keringatmu ya Rasulullah. Buat apa? Aku ingin jadikan wewangian. Keringat Nabi jadi minyak. Keringat elu. Siapa yang mau tadangin? Bu, pernah tadangin keringat bapak? Ini berkah. Nabi manusia betul sama dengan kita. Nabi ngebuang kotoran, buang air besar. Nabi kalau buang air besar, bumi terbuka, kotorannya dimakan bumi, buminya jadi berkah. Lu siapa yang mau makan? Lele aja masih ngelepet. Sama kita sama Nabi. Ini keberkahan Nabi. Apa jawaban itu Bapak? Oh, Habib berarti ini semua gurunya salah. Lah, guru gua dibilang salah. Habib Quraish Baharun, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Chahab. Semua mereka dikatakan salah. Saya emosi. Oh, Bapak bilang guru saya salah. Maaf Pak,
saya nggak nyalahin bapak, saya nggak pernah salahin bapak. Yang saya salahin orang tua bapak. Kenapa ngelahirin bapak ke dunia ini? Tuh pintu pak, keluar sebelum saya teriakin bapak maling. Saya bilang, guru kita dibilang salah. Kira-kira, maaf, semua yang hadir di sini santri ada nggak? Santri bukan? Santri bukan? Kalau ada gurunya disalahin, kesal apa nggak? Marah atau enggak? Ini guru-guru kita jelas sanadnya sampai Nabi, dibilang guru kita salah. Ya saya bilang, bapak nggak pernah salah, yang salah orang tua bapak. Kenapa bapak dilahirin ke dunia model begini? Setiap manusia itu semua, maaf, kita udah nggak usah lagi ngomongin maulid sama tahlil. Nggak usah orang yang begini tahiyatnya, jangan dimasalahin. Orang yang begini Allahu Akbar, nggak usah dimasalahin. Allahu Akbar, gak usah dimasalahin. Allahu Akbar, yang tangannya ke kanan ke kiri, mau dia Allahu Akbar, terserah. Mereka semua ada dalilnya, kita gak usah usik. Urusan dia bainak wa bainallah, urusan dia kepada Allah. Yang paling kita ketakutan, paling kita takuti, kitanya ibadah tapi keluarga kita masih ada yang jauh, tidak ada yang sholat di hadapan Allah. Ini yang jadi bahaya. Ini yang harus diintrospeksikan diri. Ku anfusakum wa ahlikum. Jelas Allah mengatakan, selamatin keluarga kalian dari siksa api neraka. Fungsi maulid ini agar kita masing-masing mendekatkan diri kepada Allah karena mengikuti manusia yang kita cintai, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Insya. Yang terakhir, Pak, saya kembali lagi ke hubungan suami istri. Pak, Bapak, tolong jaga perasaan perempuan ya Pak ya. Tolong dijaga, perempuan itu jangan pernah digentak, jangan pernah dipukul, jangan pernah diperintah yang macam-macam. Karena perempuan itu punya perasaan. Betul Bu? Sampai ulama mengatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin Pak. Bapak tahu cermin nggak? Pernah ngaca nggak? Itulah perasaan perempuan. Kalau kita punya cermin bagus, tiap hari kita lap, bagus apa enggak? Indah apa enggak? Ngelihat kita sempurna apa enggak? Tapi kalau cermin itu jatuh, hancur enggak? Begitupun perasaan perempuan Pak. Kalau dia istri, bapak marah sama dia, bapak salah, bapak jahatin seorang istri, istri pasti memaafkan Pak. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Betul kan? Kenapa sih perasaan perempuan diibaratkan cermin? Survei membuktikan. Eng. Karena perempuan itu hidupnya nggak pernah jauh-jauh dari kaca. Emang bener gua mah. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, keluar pintu nengok jendela, pakai helm, ketemu lampu merah sebelahnya mobil nengok. Tuh lihat perempuan Pak, karena hidup nggak pernah jauh dari kaca. Betul tak? Sampai lagi bawa motor Pak, tuh spion. Bapak tahu spion? Spion kemana arahnya? Tuh, saya mau bilang spion itu nyelamatin Bu, nyelamatin. Kalau ibu mau ke kanan, ikhtiarnya nengok dulu ke belakang biar ibu nggak ditabrak orang. Kalau ibu mau belok, nengok dulu. Kenapa? Ibu juga nggak celakain orang. Makanya Nabi udah bilang Pak sama kita, wahai para laki-laki, jangan kalian berjalan di belakang perempuan, jangan di belakang wanita, jangan. Kenapa? Syaitan bergelayutan, iblisnya banyak. Lu nggak percaya, lu lihat di jalan lo. Lagi naik motor, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, tuh perempuan. Karena hidup